Pemirsa, defisit anggaran pemerintah per 28 September 2012 mencapai 70 triliun rupiah. Angka tersebut diklaim pemerintah masih berada dalam target defisit APBNP 2012 yang sebesar 2,23%. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 28 September 2012, realisasi belanja modal mencapai 62 triliun rupiah atau 36,8%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama 2011 sebesar 43,3 triliun atau 30,8%. Sementara realisasi belanja barang pada periode tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi belanja barang pada periode yang sama 2011. Realisasi belanja barang yang terrealisasi sebesar 73,2 triliun dan realisasi belanja barang pada 2011 sebesar 61,1 triliun rupiah. Ya, saya kembali melanjutkan perbincangan. Pak Mulyadi, Anda mungkin mengoleksi emas secara fisik, tapi ada juga bermain di bursa berjangka. Betul, begitu. Iya. Yang mana sebenarnya lebih menguntungkan atau yang lebih prefer untuk mereka yang ingin mengoleksi emas? Begitu. Oke, jadi masing-masing produk ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau untuk pemain pemula, saya sarankan untuk trading di emas fisik pastinya, karena resikonya yang minimum, karena kita memegang fisiknya dan tidak menggunakan margin ya. Berapapun uangnya ya kita hanya bisa transaksi sebesar yang uang yang kita miliki. Sedangkan kalau di bursa berjangka kan ada produk yang margin, di mana dengan kapital yang cukup terbatas kita bisa mendapatkan potensi keuntungan yang sangat besar. Begitu juga setiap kali ada potensi keuntungan yang besar, berarti ada potensi kerugian. Jadi tinggal tergantung seberapa besar risk appetite kita. Jadi butuh skill khusus untuk untuk kita trading di bursa berjangka pastinya. Belajar sedikit tentang fundamental maupun teknikal. Bagaimana kemudian kalau kita untuk meningkatkan risk appetite kita agar kita bisa terhindar dari resiko yang cukup besar untuk kehilangan keuntungan begitu? Oke, untuk di bursa berjangka misalnya. Untuk bursa berjangka pastinya seperti tadi Pak Firman sampaikan tadi, kita harus berani untuk memasang level-level di mana kita stop loss istilahnya. Jadi di titik berapa besar yang kita berani untuk kita rugi istilahnya. Kalau profit taking kan gampang ya. Kalau untuk stop loss itu yang harus butuh kedisiplinan lebih. Andai kata kita bisa mengatur berapa besar level stop loss kita, itu kemungkinan besar kita dapat mengeruk keuntungan yang optimal di bursa. Iya, baik. Pak Bihar, apa sebenarnya yang perlu kemudian diperhatikan oleh para investor untuk saat-saat sekarang ini dengan kondisi harga emas yang ada kecenderungan untuk bullish, tapi masih ada koreksi yang cukup dalam untuk beberapa minggu atau sebulan terakhir ini, Pak? Baik, jadi kalau kita tadi seperti sudah disampaikan mengenai masalah perdagangan berjangka, jadi bagi para nasabah yang bertransaksi untuk kontrak-kontrak berjangka ini memang harus memperhatikan dari sisi margin. Jadi jaminan yang dimiliki ini betul-betul harus dioptimalkan, memiliki daya tahan yang cukup, karena meskipun secara jangka menengah panjang itu ada kecenderungan harga naik, pada saat terjadi koreksi seperti ini tentu penguatan margin itu harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kita memiliki posisi long atau posisi beli, kemudian terjadi penurunan harga, margin yang dimiliki ini tidak bisa katakanlah memenuhi kebutuhan yang ada. Jadi saya rasa ini menjadi sangat penting sekali untuk pihak-pihak atau nasabah yang bertransaksi untuk perdagangan atau kontrak berjangka. Baik, selama beberapa bulan terakhir ini apakah ada kemudian investor yang melakukan serah terima fisik di bursa berjangka? Iya, jadi untuk perdagangan berjangka memang sangat dimungkinkan untuk terjadi serah fisik. Jadi untuk itu kami pun juga sudah bekerja sama dengan perum penggadean ya untuk lokasi-lokasi serah fisik di mana para nasabah yang berada di seluruh tanah air kita ini dengan sangat mudah untuk melakukan transaksi serah fisik tersebut. Jadi untuk saat ini sudah cukup banyak nasabah-nasabah yang telah melakukan serah fisik tersebut. Jadi untuk kontrak 100 gram yang paling banyak dibanding kontrak yang lebih besar ya, yang 1 kilo. Oke, baik. Pak Firman, apakah untuk saat-saat sekarang ini dengan cukup banyaknya sentimen, apakah cukup beresiko kemudian untuk bermain di bursa berjangka dengan komoditi emas? Saya rasa tidak, karena resiko itu bisa dibatasi dengan penempatan stop loss yang bisa diketahui dari analisa teknikal.
Kalau dibandingkan dengan mengoleksi secara fisik emas dengan bermain di bursa berjangka, Anda lebih melihatnya bagaimana untuk para pemula? Untuk pemula tentunya emas secara fisik akan lebih mengurangi resiko yang dapat diterimanya. Namun ini bagi pemula tidak tertutup juga kemungkinan untuk masuk ke bursa berjangka, karena bursa berjangka dapat memberikan alternatif keuntungan yang cukup menjanjikan dengan resiko yang bisa kita ukur dengan cara penempatan stop loss yang dapat diketahui. Tapi itu juga kita harus mempunyai kemampuan yang cukup besar begitu kemudian untuk bermain di bursa berjangka begitu untuk komoditi emas ini. Disitulah pentingnya peran dari konsultan finansial ataupun marketing yang seharusnya dapat memberikan pengetahuan kepada nasabah yang baru. Dan seperti di perusahaan kami di Monex itu kita ada program edukasi yang dapat mengajari nasabah bagaimana menempatkan resiko yang dapat terukur. Ya, baik Pak Mulyadi, kita berbicara tadi juga mengoleksi emas secara fisik. Kemudian bagaimana kecenderungan mereka yang mengoleksi emas secara fisik untuk memperoleh keuntungan? Apakah memang harus menunggu jangka panjang atau medium begitu untuk melakukan penjualan dan pembelian atau seperti apa? Ada dua tipe seperti saya sempat sampaikan tadi. Apakah kita ingin menjadi orang yang aktif trading? Setiap kali ada koreksi yang cukup dalam kita beli, lalu ada kenaikan signifikan kita jual secara fisik. Ada juga satu yang memang sifatnya lebih buy and hold. Karena kalau kita mundur secara sejarah sedikit, di 2008 misalnya harga emas fisik itu sekitar 260.000 ya per gramnya dan kelipatan 100. Itu murah ya. Iya. Jadi sekarang berarti udah double ya. Kalau kita mundur 5 tahun dari 2008 berarti 2003 itu di level 100 ribuan. Kalau kita mundur 5 tahun lagi itu di level masih 80 ribuan. Kita mundur lagi sebelum Krismon misalnya, itu masih di level 20 ribuan sampai 30 ribuan. Jadi kalau kita memang sabar, kita buy and hold sampai sekarang, itu sudah bayangkan, misalnya tahun 98 masih 30 ribuan, sekarang sudah 555 ribu ya, berapa kali lipat. Tapi kan tidak ada yang kemudian bisa memprediksi bahwa harga emas akan terus naik, ataukah memang ciri-ciri atau tren harga emas ini memang selalu ada kecenderungan meningkat meskipun ada fluktuasi kecil begitu? Jadi kalau kita di Indonesia secara rupiah, emas itu secara rupiah memang selalu naik, minimal mengimbangi nilai inflasi yang ada. Jadi emas itu tidak menambah kita kaya, tapi membuat kita tetap kaya. Jadi emas itu nilainya selalu sama minimal, paling minimal sesuai dengan inflasi. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya. Baik, kita tahan dulu Pak Mulyadi, kita akan simak sejumlah informasi berikut ini.